Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Sorotan dunia terhadap sepak bola Indonesia terus memanas. Begitu banyak pemain diaspora yang tertarik membela Garuda. Setelah sukses menaturalisasi sejumlah nama besar, PSSI mulai menatap pemain keturunan lain yang tersebar di Eropa. Keduanya mencoba menyaingi langkah Indonesia, namun justru berbuah sindiran dan juga perselisihan. Malaysia disebut giat memburu pemain keturunan di Belanda. Menurut beberapa laporan, setidaknya ada 3 nama incaran Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka berharap langkah ini mampu mendongkrak level tim nasional, terutama jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Namun Vietnam mengejek keinginan Malaysia karena dinilai tak punya koneksi sekuat Indonesia. Seorang mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tuan Phu Lam, secara belak-belakan meragukan peluang Malaysia. Menurutnya, Pham tidak memiliki sosok seperti Erick Thohir yang disegani di kancah internasional. Ia menilai Malaysia hanyalah mengambil resiko besar dan tidak punya dasar kuat untuk meyakinkan para pemain Eropa. Situasi ini memicu ketegangan terutama karena Malaysia dan juga Vietnam berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam terdiri sendiri seolah tak ingin kalah menebar sindiran. Mereka mengangkat cerita soal Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang menjadi kapten skuad Garuda. Beberapa rumor menyebut Jay Itzes diincar klub besar Serie A seperti Juventus dan AC Milan pada bursa transfer musim dingin. Alih-alih memuji perkembangan Itzes, media Vietnam justru menyebut isu itu cuma angan-angan. Media Vietnam berpendapat Itzes tidak benar-benar diminati oleh klub papan atas Italia. Padahal, laporan dari Italia menyatakan bahwa Itzes mendapat tawaran, namun memilih bertahan di Venezia. Bandrol transfer yang cukup tinggi juga menjadi penghalang bagi tim lain yang ingin membelinya di saat-saat terakhir. Terlepas dari itu, Itzes tetap mendapatkan pujian dari media Thai Italia. Ia dinilai tampil konsisten dan memimpin lini pertahanan Venezia di tengah badai cedera. Tuduhan Vietnam bahwa rumor transfer Itzes hanyalah mimpi tidak menghentikan arus pemain diaspora ke Indonesia. PSSI sudah membuka pintu bagi talenta keturunan yang berkarir di liga-liga top Eropa. Sejumlah nama baru disebut siap bergabung jika proses administrasi rampung. Ada pula pemain muda yang secara terang-terangan menyatakan minat memperkuat Garuda. Melihat tren positif ini, banyak pihak menilai Indonesia tak lagi sekedar tim mediocre di Asia Tenggara. Muncul pula opini bahwa semangat diaspora inilah yang membuat Malaysia dan Vietnam iri. Di sisi lain, kesuksesan pemain seperti Shiny Patinama, Elkan Bagot dan juga Miss Hilgers menjadi contoh bahwa jalur naturalisasi dapat berjalan mulus. Malaysia di bawah pimpinan Pham terbaru menyatakan program diaspora mereka sudah mencapai tahap akhir. Mereka berharap dapat menaturalisasi pemain keturunan Belanda untuk membantu timnas. Namun, proses ini belum menampakkan hasil jelas. Tokoh sepak bola Vietnam menganggap langkah Malaysia terlalu beresiko dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Vietnam sendiri berusaha mempertahankan dominasi di kawasan. Mereka meraih beberapa hasil positif dalam turnamen regional. Namun, media Vietnam sering menunjukkan kecemburuan tiap kali Indonesia menambah pemain yang berkualitas. Mereka kerap menuding Garuda hanya mengandalkan jalan pintas lewat diaspora tanpa memperhatikan pembinaan lokal. Tetapi fakta di lapangan berbicara lain, Indonesia justru makin solid berkat perpaduan pemain lokal dan keturunan Eropa. Fokus utama Vietnam dalam mengusik Indonesia adalah rumor transfer Jay Itzes. Klub-klub raksasa seperti Juventus dan AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya pada Januari lalu. Itzes memilih bertahan demi menyelamatkan Venezia yang tengah berjuang di Serie A. Upaya mempertahankan Itzes pun dipuji media Italia. Ia dianggap memancarkan jiwa kepemimpinan dan juga performa yang stabil. Meski gagal pindah, idaman para raksasa Serie A itu tak menyurutkan minat klub lain di masa mendatang. Jika penampilannya konsisten, bukan tak mungkin Itzes keluar dari Venezia pada bursa transfer selanjutnya. Apalagi, ia terus mencuri perhatian melalui kiprahnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yakinlah bahwa peluang emas menuju Piala Dunia akan terus diimbangi generasi emas skuad Garuda yang kini terus di-upgrade PSSI.
Federasi tidak henti meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, terutama di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, yang menjadi edisi pertama World Cup dengan format baru 48 negara. Dan Erick Thohir tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya beberapa hari ini Erick Thohir terus habis-habisan memoles timnas Indonesia sekuat mungkin. Australia dan Bahrain pun ketar-ketir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terima kabar baik dari segala sisi jelang debut. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan bergulir pada akhir Maret mendatang. Skuad yang bakal dibesut Patrick Kluivert itu pun memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu faktornya adalah Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Timnas Indonesia hanya berpaut 1 poin dari Australia yang menduduki urutan kedua atau batas akhir untuk lolos ke putaran final. Namun selain itu juga ada 3 alasan lain yang akan menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Situasi demikian bakal membuat Australia dan Bahrain ketar-ketir dan mengancam eksistensi mereka ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik, Australia dan Bahrain makin terancam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan kekuatan Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan tambahan kekuatan ketika bersua Australia dan Bahrain proses naturalisasi oleh Romaini. Ole bisa bermain memperkuat Timnas Indonesia di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Selain itu, monster gol lokal Kluivert bakal sumringah karena salah satu pemain langganan Timnas Indonesia di sektor penyerang bisa bersaing di tengah gempuran legion asing di kompetisi Liga 1. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Ex-penggawa Lesia Gdansk itu dalam performa terbaik yang terlihat lewat koleksi 9 golnya. Egy pun menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk daftar 10 besar top skor Liga 1 musim ini. Alhasil, performa apik Egy pun bakal menambah daya gedor Timnas Indonesia khususnya saat bersua Australia dan Bahrain. Performa apik para pemain abroad Timnas Indonesia tengah mendapatkan banyak sorotan positif di pentas internasional, mulai dari Kevin Dix, Jay Izzes, hingga Calvin Verdong. Dix memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang berkiprah di liga terbaik Jerman Bundesliga. Di sisi lain, Jay Izzes selalu menjadi andalan di lini belakang Venezia. Kluivert juga bakal semakin tersenyum setelah melihat performa Verdong. Bek sayap keturunan Aceh itu masuk dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Hal ini pun menjadi kabar baik yang sangat baik bagi Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain. Media Vietnam dihebohkan dengan keputusan terbaru PSSI yang dianggap membuat Timnas Indonesia semakin berbahaya. Keputusan PSSI untuk Timnas Indonesia ini dinilai merupakan ancaman besar bagi tim-tim di ASEAN atau Asia Tenggara. Meskipun Vietnam merupakan juara Piala AFF 2024 serta pernah kalahkan Timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong, rupanya mereka tetap menganggap skuad Garuda sebagai ancaman besar. Lantas apa yang membuat keputusan PSSI kali ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ASEAN? Akhir-akhir ini PSSI memang terlihat sibuk memperkuat Timnas Indonesia, terutama pada Timnas Indonesia Senior yang akan menjalani 4 laga yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target Timnas Indonesia sudah sangat jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia. Tak heran jika PSSI langsung melakukan gerak cepat dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert, juga ada nama-nama legenda Timnas Belanda yang didatangkan untuk memperkuat tim pelatih. Selain itu, proses naturalisasi pemain pun juga dikebut agar bisa tampil mulai Maret mendatang. Media Vietnam memang menganggap PSSI masih akan menjadikan proyek naturalisasi sebagai strategi untuk menguatkan kualitas pemain Timnas Indonesia. Jelas saja, Timnas Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Tulis media Vietnam Soha seperti dilansir dari tv1news.com. Bahkan menurut media Vietnam, sudah saatnya tim-tim ASEAN mulai belajar dari apa yang dilakukan PSSI untuk membangun Timnas Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai peringatan agar waspada dengan Timnas Indonesia. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah termasuk Timnas Vietnam dan Thailand harus belajar secara seksama dan bersikap sangat waspada. Keputusan PSSI untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi baru pun mendapat sorotan media Vietnam.
Setelah menyaring sejumlah kandidat, Timnas Indonesia memilih Ole Romeini, tim Henry Victor Gaipan, dan juga Dion Wilhelmus Edemark, tulis media Vietnam. Tidak hanya pemain, media Vietnam juga menyoroti rumor kedatangan legenda Ajax untuk menjadi direktur Timnas Indonesia. Selain ketiga pemain tersebut, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengundang Simon Tahamata, legenda klub Ajax, untuk menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia. Diketahui, sosok ini memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Presiden PSSI Erick Thohir. Dua langkah terbaru dari PSSI ini membuat media Vietnam ketar-ketir. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, tim Indonesia juga hendak memperkuat 2 bintang lagi untuk berlaga di SEA Games ke-33. Ya, Erick Thohir menegaskan setiap pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya mengutip pada Selasa 3 Februari, Erick Thohir menuliskan, seluruh pemain yang membela timnas harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Jay Itzes dan kolega untuk bermain dengan totalitas penuh di setiap pertandingan. Bermain sepenuh hati, berjuang hingga akhir dan selalu memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu menjadi sinyal kuat hanya pemain yang benar-benar berkomitmen dan memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapatkan tempat di skuad Garuda. Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka lebar setelah Ole Romeini resmi dikenalkan. Persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda Nusantara nggak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kemampuannya banyak diragukan para pelatih di grup C. Anak asuh Kluivert ini ditargetkan bisa mengincar 3 poin penuh di laga kontra Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda juga akan mengoleksi 12 poin yang membuat mereka berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua. Ya, seperti kita tahu, PSSI masih mengupayakan segala cara untuk memproses pemain keturunan untuk membela Indonesia, entah itu di bulan Maret atau Juni mendatang. Dan setelah Ole Romeini, masih ada nama-nama macam Hairo atau kemungkinan Emil Audero, Maurizio Stra, hingga Meliano Jonathans. Ya, bisa dibilang dari nama-nama tadi, Hairo adalah yang peluangnya paling besar. Bisa dinaturalisasi dalam waktu dekat, mengingat berkasnya sudah masuk dan tinggal dilengkapi. Walaupun juga pastinya itu nggak gampang ya, mengingat waktu yang terus berjalan. Nah, melihat situasi yang ada, Hairo sendiri dikabarkan cukup santai dan percaya kalau semuanya bakal bisa clear tepat waktu. Nggak terasa kalau kini hampir memasuki pertengahan bulan Februari 2025 nih, dimana artinya kurang lebih 1 bulan lagi Indonesia akan melanjutkan perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan jika kita melihat peluang Indonesia untuk meraih hasil maksimal di 4 laga sisa babak round 3, sejatinya sangatlah terbuka. Sebab dari 4 laga yang ada, 2 diantaranya akan dilakukan di kandang. Meskipun begitu, semua juga tahu kalau itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena di satu sisi, tim-tim pesaing pun juga pasti melakukan evaluasi. Maksudnya Ole Romeini di lini serang udah pasti akan memberi nilai tambah. Tinggal gimana caranya, sekarang PSSI harus bisa ngebut proses Hairo. Di samping mengurus berkas dari nama-nama lain yang dirumorkan, pokoknya Hairo dulu deh. Kalau dia bisa clear tepat waktu, paling enggak dari sektor tengah dan depan kita udah punya komposisi yang kuat nih untuk memperbesar peluang menang melawan Australia dan Bahrain. Nah, terkait Hairo, diketahui ia sendiri cukup santai menunggu proses yang ada. Entah bisa main Maret atau Juni, baginya yang penting adalah ia sudah sah dulu nih jadi WNI. Walaupun pastinya hasrat Hairo ingin segera melakukan debut ini secepatnya. Kondisi timnas Indonesia kini juga benar-benar punya potensi untuk menembus level yang lebih tinggi. Belum lagi jajaran pelatih yang secara nama adalah legenda besar di sepak bola internasional. Di sisi lain, ajang ini pembuktian Patrick Kluivert yang diremehkan Tony Popovic. Timnas Australia asuhan Tony Popovic bakal menjadi ujian pertama bagi anak asuh Patrick Kluivert. Namun, belum juga bersuah pelatih tim lawan sudah memandang remeh juru taktik anyar Garuda ini. Bahkan Popovic dengan lancang menyebut Kluivert pelatih kemarin sore. Alhasil, manajer kelahiran Sydney ini sangat percaya diri bisa mengalahkan timnas Indonesia di lanjutan ronde 3. Kluivert belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala. Dia hanya melatih di klub Turki dan juga Curaçao, kata Popovic yang memandang sebelah mata. Dan komentar songong pelatih berusia 51 tahun ini dinilai hanya untuk menutupi rasa takut. Pasalnya,
Popovic pernah punya pengalaman pahit saat menghadapi Kluivert sebagai pemain. Beberapa tahun yang lalu, Kluivert selalu bisa mengalahkan Popovic yang memperkuat Crystal Palace. Alhasil, hanya tinggal menunggu waktu Kluivert bisa mempermalukan Popovic sebagai pelatih. Apalagi Kluivert bertekad membawa pasukan merah putih mencuri poin atas Australia. Juru taktik kelahiran Amsterdam ini ingin memberi 2 kemenangan manis di awal kiprahnya. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna. Jika skenario ini sukses, skuad Garuda bakal naik 10 peringkat di FIFA dan memperoleh 26,7 poin. Itu artinya Indonesia berpotensi bisa berada di ranking 117 dunia. Namun, misi ini nggak mudah lantaran skuad Ganguru dinilai lebih diuntungkan. Pasalnya Harry Souttar dan Kusini Yangi sudah pulih dan Australia bakal tampil penuh di hadapan ribuan supporter mereka. Selain itu, Australia juga sedang dalam performa terbaiknya. Skuad Kanguru nggak terkalahkan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Ya, nggak heran, Popovic menyebut mengalahkan Indonesia bukan sesuatu yang sulit. Kami berada di posisi yang bagus, kami perlu fokus yang tinggi. Mimpi yang kami miliki untuk lolos secara otomatis dapat kami wujudkan dengan sangat mudah. Persiapan matang demi balasan. Kans dendam lawan Bahrain setelah menghadapi Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di tanggal 25 Maret. Laga ini wajib dimenangkan oleh anak asuh Patrick Kluivert demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Gak heran pelatih asal Belanda itu dengan sigap melakukan persiapan yang matang. Kluivert dikabarkan sudah memanggil 30 nama pemain untuk segera diseleksi. Menariknya, ex-striker Barcelona itu menyertakan beberapa nama pemain buangan. Pasalnya, Kluivert turut mengundang Elkan Bagot, Stefano Lillipali, dan juga Mark Klok. Hal ini dinilai wajar karena pelatih 48 tahun itu ingin menurunkan skuad terbaiknya. Apalagi duel panas ini akan menjadi ajang balas dendam bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pasukan Merah Putih masih menyimpan amarah karena dicurangi Bahrain pada pertemuan pertama. Bahkan Bahrain juga sempat melakukan gugatan untuk bermain di tempat netral. Namun permintaan itu langsung ditolak AFC selaku induk sepak bola tertinggi di Asia. Pihak konfederasi sudah memutuskan timnas Bahrain akan melawat ke Stadion Gelora Bung Karno. Artinya Indonesia jauh lebih diuntungkan karena mendapatkan sokongan penuh dari para Ultras Garuda. Bahkan para pendukung setia sudah siap berburu tiket yang akan dijual mulai akhir Februari ini. Dan berbekal dukungan yang besar, Indonesia diyakini bisa meruntuhkan mental para pemain. Apalagi anak asuh Dragan Talayik itu dirugikan dan merasa dipermainkan oleh AFC. Pasalnya federasi tertinggi sepak bola Asia ini malah memberikan jadwal bermainnya lebih malam. Media Irak, yakni Irak Football Podcast, bahkan menyebut tim Mutiara Teluk sebagai pengecut. Benar-benar lelucon ya, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis Irak Football Podcast. 3 poin tentunya menjadi harga mati untuk pasukan Garuda. Bagaimana tidak, anak asuh Patrick Kluivert akan mendapatkan tambahan poin sangat besar, yakni 16,89 angka. Itu artinya Indonesia akan mengoleksi 12 poin dan diprediksi duduk di peringkat kedua grup C. Dengan catatan, Indonesia bisa mengalahkan Australia di pertandingan sebelumnya. Selain itu, Arab Saudi dan Bahrain harus gagal memperoleh 6 poin di 2 pertandingan. Hasil ini tidak mengganggu posisi skuad Garuda, meskipun Australia menang atas tim Tiongkok. Kalahkan timnas Tiongkok, ya perjuangan timnas Indonesia demi meraih tiket lolos Piala Dunia 2026 tak berhenti di bulan Maret. Jadwal berat sudah menanti anak asuh Patrick Kluivert di bulan Juni melawan Tiongkok. Laga ini diprediksi akan menjadi momentum kebangkitan untuk pasukan Merah Putih. Alasannya, tim Naga sedang berada dalam kondisi pincang karena berpotensi ditinggal pemain naturalisasi. Fernando ngambek setelah kompensasinya tidak dibayarkan oleh klub Shandong Taisang. Wah. Menurut kabar yang berseliweran, beban gaji naturalisasi asal Brazil itu mencapai 2 juta euro. Bahkan dirinya mengancam bakal pensiun dari timnas kalau keinginannya tidak dikabulkan. Sementara Branko Ivankovic malah meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Merujuk pada fakta yang ada, keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Di mana yang terbaru ini kita baru saja kedatangan pemain berdarah Belanda Indonesia Ole Romney yang membuat heboh media Vietnam hingga berbicara soal peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga berharap Ole Romney mampu meningkatkan daya gedor timnas Indonesia yang kini diasuh oleh pelatih Patrick Kluivert. Ex-presiden Inter Milan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi sehingga sesuai rencana. Media Vietnam Sofian juga memprediksi bahwa kehadiran striker Oxford United itu dapat membuat timnas Indonesia memberikan kejutan dunia.
Bahkan penyerang berusia 24 tahun itu disebut bisa membuat skuad Garuda semakin berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang setelah resmi menjadi WNI, Ole Romani diproyeksikan untuk membela skuad Garuda dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi. Ia diharapkan bisa memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Ya, untuk bisa mendapatkan tempat otomatis ke Piala Dunia, skuad Garuda wajib finish di posisi kedua tim teratas grup C. Sementara itu, jika finish di peringkat ketiga dan keempat, masih berkesempatan untuk melanjutkan di putaran keempat kualifikasi. Nah, berkaitan dengan persaingan di timnas Indonesia yang semakin ketat dan melihat segala hal yang terjadi, memang pada akhirnya cepat atau lambat timnas Indonesia akan upgrade level pemain juga. Di mana pemain-pemain yang dianggap belum mencapai standar baru yang ditetapkan mesti siap untuk tersingkir dan bekerja lebih keras untuk membuktikan diri. Peningkatan level di dalam tubuh Garuda ini lantas juga disorot oleh winger timnas Jepang Kaoru Mitoma yang menjadikan timnas Indonesia sebagai topik diskusi dengan pemain klub kasta tertinggi Liga Inggris yakni Joel Veltman. Veltman adalah pemain timnas Belanda yang memiliki keturunan Indonesia yang terus mengikuti perkembangan dari skuad Garuda. Ia juga mengetahui bahwa legenda timnas Belanda Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala di tim Merah Putih. Pemain berusia 33 tahun itu bahkan mengaku memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia jika mendapat izin dari FIFA. Menariknya, Veltman mengungkapkan bahwa rekan setimnya Kaoru Mitoma memuji skuad Garuda, di mana Kaoru mengatakan yakin bahwa tim Merah Putih bisa berbicara banyak dalam perjuangannya di ajang bergensi kelas dunia yang kini tengah dipersiapkan. Kaoru Mitoma sendiri merupakan sosok winger yang kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Inggris Brighton and Hove Albion. Bersama Brighton, pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan total 27 penampilan, 6 gol, dan 3 assist di semua ajang pada musim ini. Kaoru juga telah berbicara banyak di level internasional bersama timnas Jepang, mengoleksi dengan total 26 laga dan 8 gol. Saat ini pun bintang Samurai Biru itu memiliki nilai pasar yang sangat fantastis, yakni di angka 782,17 miliar rupiah, dan di Brighton dia setim dengan Joel Veltman. Nah, di lain sisi dari itu, kehadiran Ole Romani, Dayan Max, dan tim Gaipens ke timnas Indonesia ternyata juga menimbulkan reaksi sedih dari pemain keturunan lain yakni Mauresmo Hinoke yang mengunggah ulang postingan PSSI soal ketiga pemain yang tengah mencium bendera Indonesia. Dalam unggahan ulang itu, Mauresmo Hinoke memasang emoji terharu di mana ia seakan sedih sekaligus bangga dua rekan seangkatannya itu akhirnya bisa membela timnas Indonesia mulai dari U20, U23 hingga senior. Ya, sebagai informasi, Mauresmo Hinoke awalnya diplot sebagai calon pemain naturalisasi. Ia sempat diikutkan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri di ajang Toulon Cup 2024 bersama 3 calon pemain naturalisasi lain, yakni tim Gaipens, Dayan Max, dan Semi Vel. Mentas sebagai penyerang, Mauresmo Hinoke paling menonjol ketimbang nama-nama lain di skuad timnas Indonesia U20. Salah satu aksi menggila Mauresmo Hinoke ditunjukkan saat Garuda Nusantara menghadapi timnas Jepang U20, di mana pemain yang telah mencetak 1 gol dari 24 laga di Liga 2 Belanda bersama Top Os ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan Jepang U20.